kalian menyusun tugas akhir, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang theoretical framework. Jadi ini nanti akan berguna, bermanfaat sebagai acuan teman-teman pada saat menyusun TA di bab 2. Jadi kaitannya dengan teori ya, menyusun literatur review atau menyusun kajian literatur gitu. Itu nanti di penyusunan bab 2 untuk tugas akhir. Oke, kita mulai dulu dari definisinya apa yang dimaksud dengan theoretical framework atau kerangka teoritis. Jadi theoretical framework ini adalah foundation on which the entire research project is based atau pondasi. Jadi kerangka teoritis itu adalah pondasi di mana keseluruhan penelitian itu didasarkan. Jadi yang menjadi dasar penelitian kita itu ya lewat kerangka teoritis ini. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa kerangka teoritis merupakan struktur yang mendukung dan menjelaskan suatu teori, tinjauan mendasar terhadap teori-teori yang ada yang berfungsi sebagai peta jalan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. Nah, kemudian di theoretical framework ini juga mengelaborasi atau menguraikan gitu ya, relationship among other variables atau hubungan antar variabel, explains the theory underlying these relations, jadi menjelaskan teori yang mendasarkan hubungan tersebut, and describe the nature and direction of the relationship, dan mendeskripsikan sifat dan arah hubungan tersebut gitu ya. Jadi pada intinya sebetulnya ketika nanti membuat kerangka teoritis itu yang banyak kalian kerjakan di sini itu adalah nanti membaca. Baik itu nanti kalian membaca jurnal, membaca textbook ya ataupun sumber referensi lainnya. Ya, bukan berarti nanti pada saat mengerjakan bab 1 kemarin, define problem kemarin ya, menyusun latar belakang masalah dan sebagainya itu tidak terus serta-merta nggak butuh baca, itu juga perlu gitu. Tapi penekanannya adalah di theoretical framework ini adalah kita betul-betul mengumpulkan banyak sekali teori ya tentunya bisa kita dapatkan dari membaca tadi. Jadi mengumpulkan banyak referensi untuk kemudian nanti kita jadikan sebagai dasar untuk kelanjutan penelitian kita gitu. Di bab 1 juga sudah mulai membaca tapi mungkin tidak sedalam dengan yang kita kerjakan di bab 2 ini untuk menyusun kerangka teoritis. Oke, kemudian ini gambaran secara umum ya sampai ke dalam menyusun kerangka teoritis atau sampai menyusun tinjauan pustaka di sini. Yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data awal atau ini bisa juga kita sebut dengan preliminary study atau studi pendahuluan. Ini kemarin sudah sempat kita bahas ya, studi pendahuluan di awal. Ini biasanya kalau kita mau menyusun tadi ya, mendefine problem, menemukan masalahnya apa. Jadi untuk tahu betul-betul problemnya itu apa, masalahnya apa, maka kita perlu melakukan preliminary study. Nah, untuk preliminary study itu bisa beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, misalnya kita lewat wawancara, ya, wawancara pendahuluan. Biasanya kita sebut seperti itu. Misalkan kemarin kalian kajian penelitiannya atau objek penelitiannya itu di Departemen Quality Control. Kalian melihat, kalian observasi ya. Jadi observasi itu juga bisa digunakan atau masuk ke dalam preliminary study itu ya. Kalian lihat bahwa di lini produksinya itu ternyata produk cacat yang dihasilkan itu lebih banyak daripada targetnya. Jadi misalnya target perusahaan tidak boleh ada total produk cacat 10% dari total produksi, tapi kenyataannya lebih dari itu. Ketika kalian lihat, nah itu termasuk studi pendahuluan, masuk ke observasi. Kemudian untuk meyakinkan itu, ya kalian bisa tadi wawancara pendahuluan ke sumber terkait, misalkan katakanlah manajer produksinya atau manajer quality control-nya kan. Kemudian bisa juga kita lihat dokumen yang sudah ada atau kita analisis data sekundernya. Jadi biasanya kalau perusahaan besar itu kan pasti sudah ada arsipnya, sudah ada pencatatan hariannya seperti apa, jumlah produk cacatnya hariannya seperti apa. Nah, itu bisa juga dilakukan di situ. Atau survei ya, misalkan ini kalau survei kan biasanya ketika objeknya itu kayak misalkan kita pakai toolsnya itu adalah atau instrumen penelitiannya itu adalah kuesioner, kita survei ke responden gitu ya. Nah, itu biasanya juga bisa kita jadikan sebagai preliminary study. Nah, baru setelah itu, setelah kita melakukan pengumpulan data awal atau studi pendahuluan, kita bisa
merumuskan masalah. Jadi kita punya informasi dari sini, bisa kita tarik kesimpulan, nah kita bisa rumuskan masalahnya itu apa. Atau di sini menghasilkan pertanyaan penelitian atau research question. Nah, ini sudah sebetulnya di materi yang kemarin. Nah, baru tahapannya setelah itu, setelah kita bisa melakukan perumusan masalah, baru kita kuatkan lagi penelitian kita dengan melakukan tinjauan pustaka atau literatur review atau kajian literatur ya. Nanti goals-nya adalah menghasilkan kerangka berpikir atau theoretical framework. Nah, kurang lebih seperti itu tahapannya hingga sampai ke bahasan kita hari ini ya. Tinjauan pustaka atau kerangka teori. Kemudian di sini dijelaskan pengembangan suatu kerangka teori dapat membantu dalam merumuskan dan menguji hubungan-hubungan antar faktor dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang dinamika suatu situasi. Dari kerangka teori yang dikembangkan, selanjutnya dirumuskan hipotesis yang dapat diuji untuk mengetahui apakah kerangka teori yang dikembangkan tersebut valid atau tidak. Sebagai contoh, misalkan kita ingin tahu katakanlah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli produk gitu ya. Maka perlu dicari kerangka teorinya dengan cara kita baca-baca referensi tentang kira-kira variabel apa saja yang berkaitan gitu ya. Misalnya ada dugaan bahwa bauran pemasaran 7P ya, mungkin teman-teman sudah familiar ada marketing mix atau bauran pemasaran seperti price, product, place, people, proses dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan minat beli. Nah, kemudian kalau kalau kita sudah dapat referensinya, diidentifikasi tadi masing-masing variabelnya masing-masing variabelnya tadi itu definisinya apa, kemudian hubungannya dengan minat beli produk itu apa ya, baru setelah itu bisa dieksplisitkan hipotesisnya. Gitu. Nah, sampai muncul kerangka teoritis seperti itu. Atau misalnya kalau di penelitian kuantitatif kita mau menggunakan atau kita mau menentukan EOQ, Economic Order Quantity ya. EOQ itu kan untuk menentukan kuantitas order ekonomis ya, karena EOQ ya. Nah, di dalam menentukan kuantitas order ekonomis ini kita perlu tahu hubungan dan definisi yang jelas antara permintaan per periode waktunya, biaya pesannya, biaya simpannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat rumusnya itu kan di dalamnya ada banyak variabel. Nah, itu kita perlu definisikan dengan jelas satu persatu. Itu apa yang dimaksud dengan biaya pesan, biaya simpan, permintaan periode waktu gitu. Jadi perlu ada definisi yang jelas untuk setiap variabelnya. Nah, ini definisi dari literatur review atau kajian literatur. The documentation of a comprehensive review of the published and unpublished work from secondary source of data in the areas of specific interest to the researcher. Jadi definisinya kajian literatur adalah suatu dokumentasi dari tinjauan komprehensif ya atas karya yang sudah publish, yang sudah terbit gitu ya, maupun yang belum terbit atau yang tidak diterbitkan dari sumber data sekunder di bidang minat spesifik yang apa ya yang masuk dalam skup ketertarikan peneliti. Tuh, jadi yang dimaksud dengan literatur review itu seperti itu. Jadi kita melakukan review yang sifatnya komprehensif. Jadi banyak kita perlu banyak sekali paper gitu ya, baik dari jurnal atau misalnya ngambil dari textbook atau ngambil dari hasil seminar ya berupa proceeding. Nah, kita review sekian banyak paper itu, kita simpulkan hasilnya dari masing-masing itu seperti apa, sehingga nanti untuk kajian literatur ini fungsinya adalah untuk melihat posisi penelitian kita. Jadi untuk melihat posisi penelitian kita atau melihat bedanya penelitian kita dengan penelitian sejenis terdahulu. Gitu. Jadi misalkan setelah kita baca kita mau tadi ya meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk. Nah, kemudian kita cari nih banyak sekali paper yang arahnya ke sana, yang sejenis dengan itu. Misalnya kita ketemu papernya si A. Si A mengatakan bahwa yang mempengaruhi minat beli produk itu adalah harga dan kualitas misalkan. Kemudian si B bilang bahwa yang mempengaruhi minat beli produk itu
katakanlah lokasi penjualan misalnya, sama harga. Nah, kemudian nanti paper yang lain-lain kita coba cari lagi. Nah, dari situ kita lakukan literatur review ya, kita lakukan review secara komprehensif, kita bisa tarik kesimpulan gitu ya, posisi penelitian kita atau yang membedakan penelitian kita dengan yang lain itu apa. Nah, misalnya yang membedakan adalah variabel di dalamnya. Tadi si A dia menggunakan variabel yang mempengaruhi minat beli itu ada price sama layanan misalnya. Kemudian si B tadi bilangnya yang mempengaruhi minat beli adalah location sama layanan. Nah, kita membedakan, misalkan kita yang akan menguji bahwa yang mempengaruhi minat beli produk itu ke semua variabel tadi. Ada price, ada layanan, kemudian ada apa tadi satu lagi? Lokasi misalnya. Nah, jadi akan menunjukkan bedanya penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Jadi jangan sampai kita mengulang yang sesuatu yang sudah pernah dikerjakan. Gitu. Nah, itu tujuan kajian literatur itu seperti itu. Nah, ini atau lebih detailnya seperti ini ya. Tujuannya introduce the subject area of research. Jadi memperkenalkan subjek penelitiannya, identifikasi pertanyaan penelitian yang spesifik. Nah, examine state of the art of the research area. Jadi memeriksa atau menunjukkan state of the art dari area penelitian. State of the art itu tadi kaitannya dengan posisi penelitian kita. Yang membedakan penelitian kita dengan yang terdahulu itu apa? Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita tidak melakukan hal yang sama persis dengan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu gitu ya. Walaupun penelitiannya mirip atau sejenis, tapi tetap harus ada yang dibedakan ya. At least kalau untuk S1 atau tingkatan sarjana paling enggak tuh apa namanya objeknya gitu ya. Jadi misalnya kalian mau menggunakan apa toolsnya misalnya Seven Tools gitu ya. Mau pakai Seven Tools untuk kasus pengendalian kualitas di perusahaan A. Nah, sebelumnya kalian baca-baca referensi belum pernah ada yang menggunakan tools yang sama persis di perusahaan A. Gitu. Misalnya Seven Tools selama ini digunakannya itu baru di perusahaan B, perusahaan C dan seterusnya. Di perusahaan A katakanlah baru yang sejenis pengendalian kualitas menggunakan toolsnya Six Sigma. Nah, itu kan beda. Nah, paling tidak tingkatan terendahnya itu teman-teman atau yang paling simpel ya, paling sederhana itu adalah pembedanya di objeknya. Gitu. Tetapi ketika kalian bisa lebih dari itu mengerjakannya ya, bukan hanya sekedar pindah objek dengan metode yang sama persis gitu ya. Misalkan kalian mengembangkan apa metode gitu ya, ada integrasi dengan metode A plus metode B yang sebelumnya belum pernah dilakukan, atau misalnya yang membedakan adalah variabelnya. Dulu hanya pakai 5 variabel, sekarang kalian misalkan pakai 7 variabel. Nah, itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi tingkatan paling bawahnya yang paling simplifikasi itu adalah kita sebetulnya gampangnya tinggal pindah objek. Karena tuntutannya S1 itu kan sebetulnya yang penting kalian bisa menerapkan atau bisa menggunakan tools atau metode yang sudah pernah kalian pelajari di kuliah, di kelas gitu ya, kalian terapkan di dunia nyata. Gitu. Kemudian, nah ini sebagai dasar untuk mendapatkan kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Walaupun tidak semua penelitian itu eksplisit ya dituliskan ada pengujian hipotesisnya. Ya, biasanya kalau yang pakai pengujian hipotesis itu yang pakai toolsnya statistik gitu kan. Kalau kayak tadi EOKI misalnya, kemudian kalian topiknya tentang PPIC, nah itu kan juga tidak perlu dieksplisitkan ada statement hipotesis seperti ini. Oke, kemudian manfaat dari literatur review untuk apa? Yang pertama, mencari kerangka penyelesaian yang sedang diselidiki, identifikasi konsep, teori, fakta, dan metodologi, memposisikan penelitian yang sedang dilakukan, ini yang tadi saya jelaskan ya, jadi posisi penelitian di mana itu sama dengan kita melihat atau menjelaskan beda penelitian kita dengan penelitian sejenis terdahulu. Kemudian identifikasi isu-isu yang pernah diteliti sebelumnya untuk menghindari duplikasi, membantu dalam perumusan masalah yang sedang diteliti, mengetahui hal-hal yang mesti dikerjakan, dan sekaligus menentukan kontribusi penelitian. Nah, ini ya tadi endingnya sama untuk mengetahui posisi penelitian kita. Jadi jangan sampai ada duplikasi sama persis ya, respondennya sama, objeknya sama, metodenya sama, variabelnya sama. Ini kan
Jadi tidak ada bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan. Yang terakhir adalah menghindarkan risiko reinventing the wheel. Jadi ini idiom ya, kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya biasanya idiom. Reinventing the wheel itu kan kayak menciptakan kembali roda. Jadi ini kayak menggambarkan penciptaan hal baru yang kelihatannya inovatif tetapi sebenarnya mubazir ya, reinventing the wheel. Jadi kan kita tahu ya kalau yang namanya roda itu kan bentuknya ya dari dulu akan selalu seperti itu, bulat atau bundar gitu kan. Tujuannya untuk meminimalkan gaya gesek dan hambatan ya biasanya. Jadi kalau kita berupaya membuat roda yang bentuknya lain daripada yang lain ya, misalkan segi 3 atau segi 4, itu sama saja menghabiskan waktu untuk melakukan inovasi ya, karena kan sudah ada penelitian mengenai hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Gitu. Jadi untuk menghindarkan resiko seperti ini. Tujuan akhir dari literatur review adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan literatur review itu letaknya di bab 2 ya. Ini kalau kaitannya dengan tugas akhir di tempat kita dan apa namanya? Sesuai dengan format penulisan tugas akhir di prodi kita, di bab 2 itu ada dua subsection ya. Subsection yang pertama adalah kajian literatur, subsection yang kedua adalah dasar teori. Nah, kajian literatur ini yang kalian kerjakan yang kita bahas tadi itu nanti kalian tuliskan di subsection pertama. Jadi nanti kalian cari jurnal sebanyak-banyaknya yang sesuai atau yang sejenis dengan penelitian yang sedang kalian kerjakan. Nah, kalian review di situ, di subsection yang pertama tadi. Kemudian nanti di endingnya kalian harus bisa menyimpulkan gitu ya, ringkasannya gitu dari hasil kalian review itu seperti apa, bedanya dengan penelitian kalian itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang subsection kedua itu dasar teori. Jadi kalau dasar teori itu lebih ke ya teori dari masing-masing istilah-istilah yang nanti akan berkaitan dengan penelitian yang akan kalian kerjakan. Jadi misalnya kalian tadi penelitiannya tentang pengendalian kualitas, berarti nanti akan ada penjelasan teori tentang pengendalian kualitas, kemudian tentang apalagi misalkan produk cacat, misalkan tentang perusahaan manufaktur, kemudian misalnya kalian pakai metodenya Six Sigma, berarti ada teori tentang Six Sigma seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang di section pertama tadi ya tentang kajian literatur itu lebih pembahasannya lebih menyeluruh gitu ya dari penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori dasar tadi, bukan hanya sekedar pengertian Six Sigma, pengertian produk cacat, pengertian ya gitu. Jadi lebih ke keseluruhan kalau yang di bagian kajian literatur. Oke, kemudian untuk mengerjakan literatur review, ya yang pertama kita perlu mengidentifikasi source yang relevan atau sumber yang relevan ya. Sumbernya dari mana untuk mendapatkan paper-paper tadi, karena kan tadi di awal untuk mengerjakan literatur review kita kan perlu punya banyak paper ya yang berkaitan dengan penelitian yang mau kita kerjakan. Nah, sumbernya itu bisa lewat bibliografi database. Jadi bibliografi itu kalau teman-teman tahu di bagian akhir laporan itu kan biasanya ada daftar pustaka atau reference ya. Nah, di situ kan akan kelihatan informasi tentang nama penulis, kemudian judulnya, terus misalkan diterbitkan di jurnal apa. Nah, itu bisa kita screening dari situ dulu. Dari data bibliografi ini. Oh, kalian mau tadi tentang pengendalian kualitas. Carilah di bibliografi yang judulnya kira-kira memang sesuai dengan topik yang mau kalian kerjakan. Bisa lihat dari situ. Atau kita lihat dari abstrak database. Jadi kalau abstrak database itu sudah muncul abstraknya, kita bisa screening dulu lewat ringkasan di abstraknya. Apakah topiknya relevan atau enggak dengan yang mau kita kerjakan. Atau kita langsung lihat di full text-nya, full text database-nya. Jadi dibaca keseluruhan apakah relevan atau enggak, sesuai enggak dengan topik yang mau kita lakukan gitu. Nah, kalau sudah diidentifikasi, baru kita mulai mengekstraksi informasi yang kita butuhkan. Kita mulai baca, kita perdalam ya, paling tidak poin-poin ini kita tahu.
Nah, misalnya kita punya 10 paper nih, paper pertama problemnya apa, theoretical framework-nya seperti apa, variabel yang digunakan seperti apa, metodologinya gimana, data analisisnya gimana, kemudian hasilnya itu seperti apa. Nah, itu semua paper tadi ya kita paling nggak punya poin-poin ini. Ya, supaya kita tadi ya tahu posisi penelitian kita. Jadi kita harus melakukan ekstraksi paling tidak poin-poin problem, theoretical framework sampai important result-nya untuk setiap paper itu seperti apa kita tahu. Nah, baru terakhir writing up the literature review. Jadi kita mulai menulis, melakukan kajian literatur tadi. Jadi dari poin-poin ini kita tulis kaitannya penelitian jurnal 1 dengan jurnal 2 apa. Misalkan jurnal 1 sama jurnal 2 punya menggunakan metode yang sama. Tetapi di dalamnya variabelnya ada yang berbeda misalkan. Kemudian objeknya juga berbeda. Terus misalnya penelitian 1 dan penelitian 3 itu variabelnya sama-sama 5 variabel, tapi yang penelitian 1 di A misalnya, penelitian 3 tadi di wilayah B gitu kan. Nah, itu menulis literatur review itu seperti itu. Jadi kita nggak ditulis masing-masing ya, nggak meringkas masing-masing paper, tapi melakukan apa ya sintesis di semua paper. Jadi akan kelihatan hubungannya antara satu paper dengan paper lainnya. Nah, sehingga terus nanti di akhirnya, di endingnya kita bisa menyimpulkan, oh penelitian saya ini berbeda dengan yang sudah ada terdahulu. Bedanya adalah bla 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 gitu. Oke, kemudian sumbernya tadi, sumber literatur review itu bisa kita bedakan jadi umum dan khusus. Jadi kalau umum itu untuk menemukan teori dan konsep-konsep yang bersifat umum. Ya, tadi misalnya pengertian quality, pengertian produk cacat, pengertian metode Six Sigma, pengertian economic of order quantity, dan seterusnya. Jadi memang yang betul-betul untuk apa namanya teori-teori yang sifatnya dasar ya, atau konsep-konsep yang sifatnya umum. Nah ini biasanya kita bisa dapatkan lewat textbook, jadi buku aslinya gitu ya, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya. Nah biasanya ini teori-teori dan konsep yang bersifat umum ini itu nanti di bab 2 yang bagian dasar teori tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, teman-teman bisa pakai ini, textbook, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jenis yang kedua itu adalah khusus. Khusus ini untuk menemukan hal-hal yang sifatnya khusus dan umumnya diperoleh dari penelitian-penelitian khusus. Sebagai contoh, sumber literatur review yang khusus itu dari jurnal, baik nasional maupun internasional, proceedingnya itu baik seminar nasional maupun internasional, kemudian laporan penelitian, tesis, tugas akhir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang sifatnya khusus. Jadi, apa namanya, ini biasanya digunakan untuk tadi yang bagian section melakukan kajian literatur tadi. Jadi ini karena sifatnya khusus, itu biasanya topiknya itu tuh dinamis gitu ya. Jadi tadi misalnya kalian mau penelitian tentang tadi apa ya gampangnya, tadi yang kita pengen tahu faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli. Nah, berarti kalian cari nih jurnal-jurnal yang arahnya ke sana. Jadi jurnal-jurnal sejenis yang memang ingin melihat pengaruh antara sekian variabel gitu ya terhadap minat beli konsumen terhadap produk. Nah, kalian cari lewat jurnal-jurnal ini. Nanti bisa di review gitu ya, misalnya paper A dia menggunakan variabel bla bla bla, objeknya di mana gitu kan, hasilnya apa, kemudian paper B juga sama, variabel yang digunakan apa saja, metodenya apa, kemudian hasilnya seperti apa, paper C dan lain seterusnya. Gitu. Jadi kalau yang umum itu memang untuk teori-teori yang sifatnya umum ya dasar, kalau khusus itu lebih digunakan untuk literatur review tadi. Ya, jadi untuk melihat penelitian-penelitian sejenis terdahulu. Nah, yang khusus ini biasanya sumbernya itu dari jurnal, dari proceeding, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini tuh sifatnya dinamis karena cepat banget perubahannya. Gitu ya, keluarnya akan cepat banget. Tapi kalau yang namanya teori ya, misalnya tadi pengertian produk cacat, pengertian Six Sigma, itu dari dulu akan selalu seperti itu, akan selalu sama. Jadi ini nggak sedinamis yang sumber khusus ini tadi. Gitu.
Kemudian kriterianya untuk sumber literatur review itu yang pertama adalah mutakhir. Jadi sumber yang lama atau konsep lama mungkin sudah tidak berlaku lagi karena kebenarannya telah dibantah oleh penelitian yang lebih baru. Tetapi seringkali bacaan lama juga masih diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori asli dan perkembangannya. Jadi biasanya diminta untuk literatur review itu yang terbaru ya. Apalagi kalau yang jurnal-jurnal karena cepat banget berubahnya. Penelitian itu kan sifatnya dinamis ya, bukan statis. Sehingga biasanya kalau yang jurnal itu diminta untuk penelitian yang terbaru. Entah itu 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir. Ya, sebagai contoh, dulu misalkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa obat X itu efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Misalkan, tapi ternyata riset terbaru menunjukkan hal tersebut tidak benar. Nah, sehingga yang kita pegang itu adalah yang terbaru, riset yang terbaru. Gitu. Kemudian relevansi, sumber bacaan punya relevansi dengan masalah yang dibahas. Bacaan perlu sebanyak mungkin agar bisa dibandingkan satu sama lain, sehingga bisa ditarik berbagai kesimpulan teoritisnya. Faktor utama, variabel-variabel penelitian, dan lain sebagainya. Oke, nah ini contohnya untuk membuat literatur review. Nanti kalau kalian coba baca-baca tugas akhir ya, baik itu dari tempat kita, dari prodi kita, atau misalnya mau lihat dari kampus lain yang sama-sama teknik industri juga boleh, itu kurang lebih seperti ini. Jadi modelnya, cara membuat literatur review itu memang beda-beda. Gitu ya. Nah kebanyakan itu bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, ini contoh yang pertama ya. Ini misalkan dulu ini saya pernah membuat literatur review untuk case-nya penelitian tentang city logistik atau logistik perkotaan ya. Ada yang sudah pernah dengar logistik perkotaan? City logistik? Ada yang belum ya? City logistik itu adalah konsep ya, sebuah konsep proses pengelolaan dan pengoptimalan kegiatan logistik dalam kota. Jadi ini pertimbangannya itu bukan hanya orientasi ke ekonomi aja, tapi juga sudah mempertimbangkan dampak lingkungan, dampak sosial gitu. Jadi tentang kegiatan logistik dalam perkotaan. Nah ini caranya untuk melihat posisi penelitian kita di mana itu dengan literatur review. Jadi bacalah paper-paper sejenis terdahulu yang sudah pernah terbit ya, supaya lebih gampang itu kan cari aja yang sudah pernah terbit gitu kan. Kemudian kita petakan. Nah contohnya kalau di sini ini dipetakan berdasarkan toolsnya, tools yang digunakan. Jadi untuk masalah logistik itu biasanya penyelesaiannya dengan menggunakan toolsnya bisa simulasi, bisa optimasi. Jadi ini coba dibuat tabel ya, yang mana yang simulasi, yang optimasi yang mana. Nah di dalam simulasi itu juga ada macam-macam nih. Ada metode simulasi DTS atau Discrete Time Simulation, ada Discrete Event Simulation, ada Agent Based Modeling, ada sistem dinamis. Kemudian optimasi itu juga ada macam-macam, ada Vehicle Routing Problem, ini harusnya teman-teman juga sudah pernah dengar ya, VRP. VRP pun di dalamnya bisa macam-macam, bisa pakai genetik algorithm atau GA, bisa pakai algoritma Dijkstra, bisa pakai uncolony, kemudian bisa juga optimasi itu pakai MOFL atau kok saya lupa, multi objective facility location ya, ini optimasi. Nah ini dibaca nih satu-satu. Oh papernya Taniguchi dan Hayden tentang city logistik. Tools yang digunakan adalah DTS sama VRPGA, kita centang. Kemudian dari penelitiannya The Logistic Institute Pacific, Asia Pasifik, dia menggunakan discrete event simulation sama sistem dinamis. Adetiloye dia pakai sistem dinamis dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau teman-teman lihat ini ada celah-celah yang belum di checklist, yang belum dicentang. Yang belum dicentang ini berarti adalah peluang penelitian yang bisa dikerjakan sebetulnya. Yang belum pernah dikerjakan oleh peneliti terdahulu gitu ya, dan punya peluang untuk kita ambil nih gitu. Nah, sebagai contoh kalau ini di sini saya tuliskan penelitian yang akan dikerjakan adalah ini city logistik, toolsnya adalah VRP dengan uncolony optimization. Ini belum pernah ada yang mengerjakan gitu. Atau misalnya bisa juga city logistik toolsnya mau pakai agent based modeling sama katakanlah VRP uncolony. Ini kan juga belum pernah ada yang mengerjakan gitu. Jadi dibuat tabel sebetulnya fungsinya adalah memudahkan kita melihat petanya, yang mana yang belum pernah dikerjakan. Nah, itu nanti
Jadi posisi penelitiannya kalian jelas gitu ya, nggak sama persis dengan yang sudah pernah dikerjakan terdahulu. Gitu. Caranya bisa seperti ini. Atau bisa juga literatur reviewnya bentuknya seperti ini. Ini yang lebih sering ya, lebih sering saya temui di sini di UAD di kakak tingkat kalian. Jadi tinjauan pustakanya ya tadi dikumpulkan dulu paper-paper sejenis paper-paper yang topiknya sesuai dengan yang mau kita kerjakan. Kemudian dipetakannya itu tabel seperti ini ya. Jadi ini misalnya autornya siapa kita tuliskan. Ini berarti ada berapa paper nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paper, autornya siapa masing-masing, kemudian variabelnya apa saja untuk tiap paper, metodenya apa saja, objeknya apa saja, hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita bisa kemudian menyimpulkan kalau penelitian saya itu mau seperti apa. Apakah metodenya kita pakai, ini sudah ada yang pakai regresi, ada yang faktor konfirmatori, ada yang analisis deskriptif, ya, ada yang structural equation modeling. Nah, katakanlah kita, oh, saya pakai regresi nih. Oh, sudah banyak kan yang pakai regresi gitu kan. Jangan sama persis. Nah, misalnya kan di sini yang regresi itu variabelnya mana? Variabelnya sikap norma bla bla bla, kebijakan kantong plastik berbayar, kesadaran lingkungan bla bla bla. Misalkan kita lengkapi walaupun kita regresi tapi variabelnya kita lengkapi bukan hanya sumbernya dari Al Muhaimin dan Maulana, kita tambahkan dari misalkan dari Khairuman ini yang dia udah pakai SEM. Berarti kan kita sudah beda nih dengan penelitian yang lain. Gitu. Oh, objeknya juga misalkan di sini mahasiswa di DI Yogyakarta. Oh, kita mahasiswa di katakanlah di kota Jakarta misalnya. Nah, itu kan sudah beda lagi. Gitu. Jadi fungsinya dibuat tabel itu adalah untuk memudahkan kita untuk melihat posisi penelitian. Gitu. Walaupun setelah dibuat tabel itu biasanya nanti akan ditambahkan juga penjelasannya, penjelasan posisi penelitiannya gitu. Nah, ini kalau sudah ditambahkan dengan penjelasannya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk literatur review? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi ini nanti untuk dasar kalian mengerjakan bab 2 ya. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut. Oh, sebentar saya tak memastikan dulu. Di sini tuh ada istilah tadi mana toh? Jurnal. Nah, ini sumber literatur review yang khusus, sifatnya khusus ada jurnal nasional, jurnal internasional. Kalau ini sudah familiar ya kalian ya istilah jurnal? Pasti sudah familiar ya? Halo, halo. Sudah ya, karena sudah sering kan kuliah dengan tugas diminta untuk review jurnal misalkan. Sudah ya. Oke, kalau proceeding seminar nasional maupun internasional, bedanya sudah tahu belum? Proceeding, bedanya proceeding dengan jurnal untuk pengetahuan kalian. Halo? Halo guys. Belum tahu, Bu. Belum. Coba saya jelaskan sedikit ya. Karena nanti untuk penulisan tugas akhir itu ada 2 jalur teman-teman. Untuk menulis tugas akhir kalian bisa pilih salah satu dari 2 jalur. Yang pertama adalah menulis tugas akhir seperti biasa. Yang namanya menulis tugas akhir ya tadi ya kalian bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 itu kalian tuliskan laporan lengkapnya, kemudian nanti diseminarkan, kemudian nanti pendadaran gitu ya. Itu yang jalur pertama. Kalau yang kedua itu bisa lewat jalur publikasi di jurnal. Saya nggak tahu apakah sudah pernah dengar-dengar dari kakak tingkat atau belum. Jadi kalau nggak mau nulis laporan akhir yang tebal dari bab 1 sampai bab 5, teman-teman bisa pilih lewat jalur publikasi di jurnal ya. Baik jurnal nasional maupun internasional. Jadi kalau caranya ya, saya kasih gambaran aja caranya untuk publikasi di jurnal. Teman-teman yang pertama yang jelas penelitiannya itu harus sudah selesai. Jadi kalian sudah punya hasil penelitian gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal yang pertama kali perlu kalian lakukan itu kalian identifikasi dulu mau ke jurnal mana. Jadi jurnal itu kan penerbitnya macam-macam ya. Kalau kalian diminta untuk melakukan review paper kan kalian ngambil
paper ini judulnya ini, itu kan dari jurnal mana, dari jurnal mana, dari jurnal mana, kan macam-macam. Kemudian di jurnal itu ada yang namanya Sinta. Sinta itu menunjukkan, itu kalau jurnal nasional ya, kalau internasional nggak ada. Jadi kalau di jurnal nasional itu ada yang kita sebut dengan Sinta. Sinta itu menunjukkan peringkat jurnalnya. Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau Sinta 1 itu yang paling bagus. Jadi semakin ke bawah semakin peringkatnya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau nggak salah, kalau untuk yang jalur publikasi itu hanya dibolehkan untuk pemilihan publikasinya di jurnal Sinta 1 sampai 3 kalau nggak salah. Jadi yang diizinkan, yang diakui itu 1 sampai 3, peringkat 1 sampai peringkat 3. Nah, kalian cari nih di websitenya, pastikan bahwa jurnal tersebut itu sudah terakreditasi tadi antara Sinta 1 sampai Sinta 3. Gitu. Nah, nanti kalau memang mau submit ke situ, teman-teman perlu registrasi dulu. Jadi perlu punya akun dulu, membuat akun dulu di website tadi. Jadi registrasi dulu sebagai autor atau sebagai penulis. Nanti kalau sudah registrasi, sudah punya akun, teman-teman bisa submit paper yang sudah ditulis. Ya, tentunya papernya itu seperti yang teman-teman baca selama ini di jurnal. Jadi nggak yang kayak tugas akhir ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi ringkes gitu ya. Kalau jurnal itu kan paling sekitar berapa? Umumnya 8 sampai 15 halaman lah mungkin. Jadi biasa cuman introduction, method, kemudian result and discussion, conclusion, reference ya biasanya. Jadi lebih ringkas. Nah, nanti draft jurnalnya itu di-submit di websitenya gitu. Nah, nanti kalau sudah disubmit biasanya akan ada proses review namanya. Jadi review itu sebetulnya sama kayak kalian TA, bikin TA kemudian dikoreksi oleh dosen gitu. Tapi reviewnya kita nggak tahu biasanya yang review siapa. Jadi tergantung dari jurnalnya tadi. Nanti akan ada proses review, dikoreksi, dikritisi gitu ya. Apakah sudah bagus hasil tulisan kalian, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian nanti akan dikembalikan ke autor. Biasanya seperti itu. Jadi sama kayak kalian bikin TA, dikoreksi dosen, nanti dikembalikan ke kalian, diminta untuk memperbaiki. Gitu. Cuman kalau di jurnal, kadang kalau hasil reviewnya itu atau hasil koreksinya itu major banget ya, jadi kayak berat banget untuk memperbaiki, biasanya akan langsung ditolak namanya. Kalau ditolak ya berarti kalian nggak bisa melanjutkan publikasi di jurnal tersebut. Tuh, tapi kalau biasanya itu dari keputusan dari editornya. Tapi kalau keputusannya adalah revisi ya, revisi sesuai dengan saran dari reviewer, itu berarti bisa kalian revisi ya, kemudian dikembalikan lagi ke jurnal ya, biasanya nanti akan dikoreksi lagi apakah perlu revisi lagi atau enggak. Kalau perlu ya harus tektokan beberapa kali, kalau sudah oke nanti bisa dipublikasikan. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya kalau kalian mau lewat jurnal gitu. Kalau nggak salah saya kok agak lupa, nanti mungkin kalian bisa ngecek di peraturannya, sudah di-upload di webnya juga, di web kita maksudnya. Jadi kalau sudah Sinta 1, 2 itu kalian nggak perlu pendadaran, jadi hanya diseminasi namanya. Jadi nanti akan diundang dosen pembimbing dan dosen statusnya menjadi bukan dosen penguji ya, jadi hanya kayak ya undangan biasa gitu, nanti kalian akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal tadi. Jadi nggak ada proses tanya jawab, jadi hanya sekedar mendiseminasikan gitu ya, jadi menceritakan hasil penelitian kalian yang sudah dipublikasikan tadi. Itu kalau lewat publikasi jurnal seperti itu. Nah, kalau proceeding itu nanti bentuknya hampir sama sebetulnya dengan yang jurnal prosesnya, cuman kalau proceeding itu nanti kita melakukan presentasi itu ya, melakukan presentasi di seminarnya ini, baik nasional maupun internasional. Tapi prosesnya sama. Nanti kalian buat akun, kemudian nanti kalian masukkan draft papernya gitu ya, kemudian nanti akan direview, akan diminta untuk revisi, akan dikoreksi gitu ya. Nanti kalau sudah oke diterima berarti perlu sebelum dipublikasikan perlu untuk diseminarkan lebih dulu. Jadi seminar itu berarti kalian harus presentasi, nanti ada tanya jawab dengan banyak sesama peserta lain yang mengikuti seminar ini gitu ya, baru kemudian nanti terakhir dipublikasikan gitu. Jadi itu tadi ya, saya pengen menyampaikan bahwa di tempat kita itu ada 2 jalur, tidak harus lewat tugas akhir yang kalian membuat dari bab 1 sampai bab 5 selesai, tapi bisa juga lewat jalur
publikasi di jurnal. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Belum ada, Bu. Oke, ada yang berminat lewat publikasi? Gimana? Mungkin, oke. Karena kalau dari sisi prestis itu kalau menurut saya memang lebih ini ya, lebih wow kalau kalian bisa sampai melakukan publikasi di jurnal. Tetapi memang dari tingkat kesulitannya, ya tentunya juga yang namanya lebih prestis pastinya lebih sulit ya. Biasanya kayak gitu. Ya, mungkin nanti bisa sambil dipikirkan kira-kira lebih sesuai yang mana, mau pakai lewat jalur menulis tugas akhir biasa atau pakai jurnal. Ya, boleh. Kalau yang dulu tuh 2000 berapa ya, saya pernah nguji kok lupa ya. Terakhir yang saya nguji itu 2018 atau 19 gitu ada. Jadi ya sudah hasil akhirnya nanti yang dikumpulkan ke kampus itu bukan tugas akhir tapi paper yang sudah waktu itu kayaknya belum terpublikasi jadi baru diterima, dinyatakan diterima accepted gitu di jurnal Sinta 2. Gitu. Ada. Sinta 2 ada, Sinta 3 ada gitu. Tapi memang nggak setiap angkatan ada. Yang terakhir ini 2020 sejauh ini kayaknya belum ada yang pakai jalur jurnal. Gitu. Kan lumayan ya nanti kalau kalian lulus bisa dituliskan di CV kalian pengalaman publikasi ya. Kan tetap beda kalau tugas akhir itu kan bukan apa ya karya yang dipublikasikan inilah. Biasanya kan yang dipublish itu kan paling abstraknya aja, yang lainnya kan di hidden ya. Tapi kalau yang publikasi di jurnal itu betul-betul orang lain itu bisa full melihat karya kalian gitu. Begitu. Ya nanti mungkin sambil jalan ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang tadi materi minggu kelima ya, ini materi minggu ke-6. Satu SKS lagi ya kita, ini adalah problem solving methodology. Jadi kalau tadi itu, kalau kita kaitkan dengan tugas akhir untuk menyusun bab 2, kalau ini untuk menyusun bab 3 ya, terkait dengan metodologi penelitian. Ini sedikit review yang kemarin ya, sebetulnya sudah ya. Jadi kalau kita di dalam keilmuan teknik industri, yang menjadi sentral atau yang menjadi pusat itu adalah man-nya, gitu ya, manusianya. Kemudian man itu akan berinteraksi, kalau di sini kita dituliskannya berinteraksi dengan mesin dan material sehingga menciptakan artificial system atau sistem buatan. Bisa juga man itu berinteraksi dengan equipment dan material, menciptakan natural system. Ya, tapi kita lebih banyak berkontribusi di sebelah sini, di artificial system yang kemarin. Ini kemudian jenis dari sistem terintegrasi, ini kemarin juga sudah. Jadi mulai dari yang paling sederhana bahasannya workstation atau stasiun kerja sampai ke industrial system ya. Jadi yang dari yang paling kecil ya tipenya. Ini kan karena bahasan kita itu sistem, maka sistem yang paling kecil itu adalah stasiun kerja sampai ke sistem industri. Kalau kita lihat komponennya juga ada sedikit perbedaan. Kalau workstation itu main mesin material, kemudian kalau sudah sampai ke industrial system itu sudah people, infrastructure, material. Tujuannya pun sama ya, tujuannya pun berbeda. Kalau workstation itu fokusnya masih ke productivity, efisiensi. Nah, tapi kalau sudah sampai ke tingkatan industrial system itu sudah masuk ke productivity, competitiveness gitu ya. Jadi sistemnya lebih besar. Oke. Nah, ini yang dikerjakan nanti di bab 3, metodologi penelitian atau desain penelitian. Suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Atau sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Jadi pada intinya di bagian desain penelitian atau kalau nanti kita tuliskan di tugas akhir itu di bab 3, itu nanti akan memuat langkah-langkah apa saja yang akan teman-teman lakukan dalam penelitian yang, akan kalian kerjakan, gitu. Jadi harapannya kalau kalau seminar proposal itu kan bab 1, 2, 3 ya. Jadi sudah bisa mendefine masalahnya, sudah tahu teorinya di bab 2, kemudian di bab 3 itu kalian sudah punya aliran atau tahapan penelitiannya. Jadi sudah punya bayangan atau rencana gitu ya. Di awal itu ngapain, misalkan di awal itu tadi ya studi pendahuluan, kemudian misalnya merumuskan masalah, melakukan kajian literatur, terus nanti kalian akan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya caranya seperti apa? Apakah lewat wawancara, apakah dengan menyebar kuesioner, ataukah menggunakan, data sekunder dari perusahaan misalkan, kemudian mengolah data. Nah, mengolah datanya itu pakai metode apa? Langkahnya untuk metode tersebut itu seperti apa. Nah, itu sudah dijelaskan dengan detail di bab 3 atau di desain penelitian. Gitu. Sehingga nanti ketika kalian sudah selesai seminar proposal ya, sudah menjelaskan rencana penelitian kalian, pada saat masuk ke bab 4, di bab 4 itu kan di awal kalian harus ngumpulin data ya. Nah, itu sudah ada bayangan kalian harus ngapain. Oh, setelah ini, setelah saya seminar proposal udah selesai gitu ya, namanya, menyusun bab 3-nya, setelah itu berarti saya harus mengumpulkan data pakai kuesioner. Sebelum mengumpulkan data harus merancang dulu kuesionernya. Kemudian nanti kalau kuesionernya udah jadi, misalkan harus phase validity dulu. Setelah phase validity, baru kemudian bisa disebar ke respondennya siapa, itu juga sudah ditentukan di desain penelitian ini atau di bab 3 ini. Gitu. Jadi nanti bab 4 dan seterusnya itu enak, sudah ada panduannya. Ya, sudah ada ini pedoman atau penuntun peneliti pada saat proses penelitian. Gitu. Jadi bab 3 itu betul-betul menjadi acuan kalian nanti pada saat mengerjakan penelitian. Nah, ini gambaran secara global, secara umum itu ya, tahapan desain penelitian. Mulai di awal itu dari identifikasi permasalahan penelitian, kemudian melakukan broad literatur survei, atau kita melakukan kajian literaturnya yang besar ya, menyeluruh, memformulasikan hipotesis ya, walaupun tidak eksplisit semua penelitian itu pakai hipotesis ya, tapi ini secara umum itu seperti ini. Kemudian menyiapkan rancangan penelitian, kemudian kalau pakai sampel itu harus dijelaskan ya, sampel desainnya itu seperti apa ya, teknik samplingnya apa, kemudian jumlah sampel yang dibutuhkan berapa, itu juga harus eksplisit ada di bab 3 ya. Jadi bab 3 itu sudah bukan teori lagi ya, nggak perlu kalian tuliskan teknik sampling adalah bla bla bla. Misalkan teknik sampling kan ada purposive sampling adalah bla bla bla, nggak perlu seperti itu. Tapi langsung dikaitkan dengan case kalian. Ya, misalnya case kalian adalah tadi butuh sampelnya itu pada penelitian untuk menentukan minat beli produk atau minat berbelanja di supermarket, katakanlah Superindo gitu ya, di kota Yogyakarta. Nah, kalian perlu menentukan teknik samplingnya mau pakai apa. Oh, misalkan mau pakai purposive sampling. Purposive sampling itu kan artinya pemilihan sampelnya itu kan sampelnya berdasarkan karakteristik tertentu gitu ya. Nah, kalian eksplisitkan di situ karakteristik sampelnya apa. Oh, misalkan yang bisa menjadi responden kita sampelnya itu adalah orang yang terakhir kali berbelanja di Superindo pada tahun 2025, atau ada syarat harus minimal pernah berbelanja di Superindo 3 kali misalkan, atau ada syarat lagi yang boleh jadi responden itu usia 30 sampai 35 tahun misalnya. Nah, itu dituliskan jelas di bab 3. Jadi bukan lagi membahas teorinya purposive sampling, tapi sudah penerapannya. Jadi di bab 3 betul-betul kalian sudah paham itu teori purposive sampling itu apa. Gitu. Begitu juga bagaimana menentukan jumlah sampelnya.
Nah, untuk menentukan jumlah sampel itu kan teorinya macam-macam ya. Ada Slovin, ada yang pakai tabel, ada yang pakai rumusnya Hare dan lain sebagainya. Nah, kalian harus putuskan yang mana gitu. Terus harus mulai dihitung di bab 3 itu bukan lagi kalian cerita Slovin adalah atau tabel Krejci adalah atau rumus penentuan sampel menurut Hare adalah. Nah, enggak kayak gitu lagi tapi sudah langsung diterapkan. Oh, rumusnya Slovin gini gini gini. Nanti langsung dihitung dengan menggunakan rumus Slovin kayak gitu. Terus data collection atau pengumpulan data. Nah, ini pengumpulan datanya ini juga di bab 3 perlu dispesifikan gitu ya. Jangan hanya dituliskan tahapannya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu caranya gimana? Tadi apakah pakai wawancara? Kalau wawancara itu ke siapa? Nah, yang sering terjadi, yang sering saya temui beberapa kali di kakak tingkat kalian itu ketika menuliskan di bab 3 itu masih banyak teori. Jadi misalkan pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah bla 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 itu nggak perlu dituliskan. Tapi langsung aja eksplisitkan. Misalkan pakai wawancara ya wawancaranya dengan siapa, tentang apa gitu. Kalau pakai kuesioner ya kuesionernya isinya pertanyaan tentang variabel apa misalnya. Kuesionernya disebarkan kepada siapa gitu. Jadi bukan lagi teori gitu ya, tapi apa sih penerapan teori yang sudah kalian kuasai di bab 2 tadi. Gitu. Terus analisis data. Jadi datanya nanti diolah menggunakan apa? Apakah misalkan pakai QFD ataukah apa misalnya Rulareba atau metode yang lain? Nah, ini perlu dijelaskan di sini. Kemudian pengujian hipotesis ini kalau ada generalization and interpretation. Nah, ini biasanya kalau pakai hipotesis ya, pakai pengujian hipotesis biasanya kan kemudian ada penarikan kesimpulan ya dan interpretasi. Terus terakhir menyiapkan laporan atau presentasi hasilnya. Jadi kalau terakhir kalian berarti menulis draft tugas akhirnya dan kemudian dipresentasikan di pendadaran kalau kalian. Kemudian kalau secara teori, tipe-tipe desain penelitian itu sebagai berikut. Ada causal comparative research, jadi metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat ya antara independen dan dependent variabel. Ini yang biasanya yang pakai statistik ya. Jadi ada variabel dependen, ada variabel independen. Nah, kita lihat hubungan sebab akibatnya seperti apa. Tadi menganalisis pengaruh, nah ini masuknya ke causal comparative. Kemudian eksperimental ya, melibatkan eksperimen, involves manipulating atau melibatkan manipulasi satu variabel untuk menentukan apakah perubahan variabel tersebut menyebabkan perubahan pada variabel lain. Nah, ini biasanya kalau nge-lab ya, kalau di kita. Misalnya mau penelitian tentang apa sih material bahan gitu ya. Ya karena saya belum pernah pakai eksperimental ya. Biasanya Pak Oka, Pak Agung yang pakai ini apa namanya penelitiannya jenisnya eksperimental. Misalnya ada katakanlah apa ya produk A, produk B, nanti misalnya produk A diuji tarik, produk B diuji tarik, nanti hasilnya seperti apa, gitu ya, dikasih treatment, nah kayak gitu. Kemudian etnografi, nah ini kualitatif sifatnya, tujuannya untuk mengeksplorasi dan memahami budaya, interaksi sosial, perilaku, dan persepsi sekelompok orang. Ya, etnografi ini agak beda dengan yang lainnya, kebanyakan kita kuantitatif, nah kalau etnografi itu kualitatif, jadi betul-betul peneliti terjun ke dalam ke lapangan gitu ya, berbaur dengan sekelompok orang yang memang ingin diteliti. Nah, ini seperti itu etnografi. Kalau di kita jarang sih, cuman sudah kayaknya saya pernah dengar beberapa berkembang ke sana. Ya, dikaitkan dengan ergonomi budaya. Nah, ini bisa masuk ke etnografi. Kemudian historical melibatkan apa namanya ini melibatkan mempelajari masa lalu ya untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masa kini atau masa depan. Kemudian ada action research. Ini desain penelitian yang melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk mempelajari praktek profesional di tempat kerja dan memperbaikinya. Kemudian yang sifatnya survei, nah ini biasanya kalau pakai tool statistik ya, jadi kita mengumpulkan informasi dari sampel individu using a standardized questionnaire. Nah, biasanya kita sebar kuesioner.
Terus correlational research digunakan ketika peneliti ingin tahu ada tidaknya hubungan antar dua variabel. But it doesn't necessarily mean that one variable cause change in the other. Jadi kalau korelasi, bedanya korelasi dengan regresi ya teman-teman, kalau masih ingat di statistik, korelasi itu hanya ingin melihat ada hubungan atau enggak. A, misalnya variabel A dan B, ada hubungan atau enggak. Tapi kalau sampai ke regresi atau yang kausal komparatif, itu sampai lebih jauh, bukan sekedar hubungan. Tapi melihat apakah si A mempengaruhi B atau B yang mempengaruhi A gitu. Jadi ini gampangnya lebih sederhana ya, correlation dibandingkan dengan kausal komparatif tadi. Oke, terus untuk sumber data, data primer dan data sekunder. Nah, ini juga di bab 3 nanti perlu dituliskan. Nah, yang dituliskan itu bukan lagi teorinya. Data primer adalah, data sekunder adalah. Jadi lebih ke di penelitian kalian nanti rencananya data primernya itu dikumpulkan dari apa gitu. Apakah lewat wawancara dengan siapa, apakah lewat kuesioner gitu kan, ataukah observasi gitu kan. Kemudian data sekunder itu kan definisinya dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Nah, kalian ada nggak data sekunder yang dipakai? Kalau memang nggak ada ya nggak perlu dituliskan di bab 3. Kalau ada kalian jelaskan data sekundernya, katakanlah berasal dari dokumentasi perusahaan tentang produk cacat harian misalkan gitu. Jadi bukan lagi dituliskan teorinya ya, walaupun di materinya di sini yang saya sampaikan adalah definisinya, tapi nanti penerapannya di bab 3 itu tidak perlu dituliskan teori, tapi ya yang betul-betul kalian kerjakan nanti gitu. Ini tekniknya tadi agak nyambung dengan tadi sebetulnya ya, observasi bisa pakai participation observation, bisa non participant. Kalau partisipan itu kita berarti sebagai peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang kita amati gitu ya. Kalau non partisipan berarti kita di luar dari sistem, hanya mengamati saja. Kemudian ada terstruktur, tidak terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu kalian punya guidance-nya, kalian punya panduannya. Sebelum wawancara kalian sudah siapkan, oh saya mau tanya poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tidak terstruktur itu ya berarti apa insidental ya, kalian mau tanya apa ya asal ini aja gitu, mengikuti alur gitu. Tapi kalau saran saya sebaiknya kalau melakukan wawancara itu siapkan guidance-nya. Jadi tetap kita harus punya poin-poin dasar yang mau kita jadikan sebagai acuan, kita tanya apa saja itu kita siapkan dulu gitu. Walaupun nanti pada saat proses wawancara bisa jadi itu berkembang pertanyaannya. Jadi tidak terpaku pada guidance awal yang tadi sudah kita buat. Ya, misalkan memang pada saat tektokan tanya jawab itu ada jawaban dari informan yang membuat kita ingin tahu lebih dalam ya, yang berkaitan dengan penelitian kita ya kita gali lagi, kita tambahkan aja pertanyaannya nggak masalah gitu. Tapi kalau sama sekali nggak punya guidance di awal, nggak punya panduan di awal, takutnya ya ada poin pertanyaan penting yang kelewatan gitu. Kuesioner juga bisa dijadikan sebagai apa teknik pengumpulan data ya, bisa terbuka, bisa tertutup, tergantung nanti ya penelitian kalian mau ke arah mana gitu. Terbuka itu kan berarti responden bebas mengisikan jawaban, kalau tertutup itu kan ada opsi pilihannya ya. Jadi responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar, biasanya gitu. Lalu studi dokumen itu ada dokumen primer, ada dokumen sekunder. Oke, teknik sampling itu di statistika sudah ada belum ya? Sudah pernah belum? Teknik sampling apakah sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah pernah ya, ini kita skip Sudah aja. Oke, oke. Jadi tadi di awal di bab 2 kalian kan sudah belajar nih teori-teori. Kalau penelitiannya tentang ini berarti saya harus tahu tentang teori apa saja ya. Oh, berarti saya harus tahu teori tentang teknik sampling. Ini harus hatam nih kalian memahami apa itu simple random sampling, disproportionate stratified random sampling, proportionate stratified random sampling, dan seterusnya. Jadi sudah tahu semua teorinya baru di bab 3, karena kalian sudah tahu teorinya, berarti kalian bisa menentukan, oh kalau penelitian saya ini cocoknya pakai misalnya kuota sampling,
Oh berarti saya cocoknya pakai kota sampling nih gitu. Nanti di bab 3-nya langsung dituliskan kota samplingnya itu yang seperti apa yang akan kalian terapkan di penelitian kalian gitu. Atau accidental sampling misalnya. Nah, accidental samplingnya seperti apa? Kalau teorinya kan di sini penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu. Nah, ini kalian eksplisitkan. Misalnya accidental sampling kalian itu mau responden yang apa ya, mengunjungi perpustakaan ya. Berarti kalian jelaskan di bab 3-nya bahwa accidental samplingnya itu berarti responden yang peneliti temui ketika responden tersebut mau mengunjungi perpustakaan misalkan gitu. Jadi nggak dituliskan definisinya seperti ini. Nah, begitu juga yang ukuran sampel. Nah, ini harusnya di bab 2 sudah clear ya, sudah tahu ini tabel Krejci apa, normogram Heriking apa, rumus Levin apa, dan seterusnya. Sehingga nanti di bab 3 itu tinggal pemilihan aja. Oh, berarti kalau case saya itu jumlah populasinya tidak diketahui. Oh, berarti saya pakai yang Johran misalnya. Nah, itu udah sampai harus dihitung ya. Oh, saya butuh perhitungannya 100 sampel. Nanti di bab 4 itu sudah nggak ngitung ukuran sampel lagi. Jadi di bab 4 ya sudah saya ngambil data sebanyak 100 sampel gitu. Ini teorinya. Nah, kemudian ada lagi variabel penelitian. Ini juga perlu dieksplisitkan di bab 3. Atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Ya, jadi misalnya kita pengen tahu pengaruh antara kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen ya. Berarti ada variabel kualitas layanan, ada variabel kepuasan konsumen. Nah, itu betul-betul harus apa ya, kalian jabarkan, kalian tahu definisinya apa ya, sumbernya dari mana. Tuh. Ini jenis-jenis variabel penelitian ini mungkin juga di statistik sudah ada ya. Ada variabel bebas, ada variabel tak bebas atau terikat ya. Jadi kalau variabel bebas itu letaknya di sebelah kiri, dia yang mempengaruhi. Jadi dia bebas ya, tidak dipengaruhi apapun. Sedangkan kalau dependent atau variabel tak bebas ini yang diberi pengaruh ya. Jadi biasanya letaknya di kanan. Gitu. Oke, ada juga variabel moderasi. Ini kalau ini teori sebetulnya. Nanti tergantung dengan jenis penelitiannya ya. Mungkin kalau tidak statistik, nggak pakai tool statistik, nggak pakai misalkan nggak pakai regresi, nggak pakai SEM, nggak pakai chi-square, uji ANOVA, dan lain sebagainya, kalian nggak perlu eksplisitkan menuliskan jenis-jenis variabel seperti ini. Gitu. Oke, terus, nah ini tadi definisinya ya, jadi perlu diberikan definisi yang jelas. Ya, sebagai contoh ini, misalnya nanti ada yang penelitiannya menggunakan instrumen penelitian kuesioner ya. Yang namanya kuesioner itu kan berarti kita membagikan apa ya, meminta responden untuk memberikan jawaban untuk sejumlah pertanyaan. Nah, sebelum kita nyebar kuesioner itu kan kita perlu merancang dulu kuesionernya itu pertanyaannya mau seperti apa. Ya, nah untuk mendapatkan item-item pertanyaan dari kuesioner yang akan kita sebarkan itu kita perlu memastikan dulu bahwa item-item pertanyaan tersebut itu betul-betul bisa menggambarkan atau mengukur variabelnya. Gitu. Caranya gimana? Caranya kita mulai dari ini, dari melakukan definisi operasional variabel. Ya, misalnya di sini ada variabel umur. Ya, kita harus punya definisi operasionalnya. Yang dimaksud dengan umur itu apa? Oh, umur adalah umur responden yang dihitung sejak tanggal lahir sampai dengan waktu penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Ya, jadi untuk menghindari ambiguitas itu perlu ada definisi yang jelas untuk setiap variabel yang ditanyakan, gitu kan. Kemudian misalnya stres, apa yang dimaksud dengan stres? Definisinya adalah ini, bla 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 gitu. Nah, definisi ini kita biasanya dapatkan dari referensi ya, dari paper-paper yang kita baca. Jadi jangan teman-teman membuat definisi atau teori sendiri, karena kan kalian tatarannya masih S1 ya, belum sampai menciptakan teori baru. Jadi gunakanlah referensi atau sumber yang sudah ada. Gitu. Jadi diberikan definisi untuk menghindari ambiguitas ya. Misalkan di sini cuma tidak diberikan definisi, nah bisa jadi
anggapan umur ini umur siapa gitu kan. Umurnya responden atau umurnya peneliti, kemudian ataukah apa cut off umurnya tuh berbeda. Misalkan kalau di sini kan pada saat dia ngisi ya. Nah, apakah apa namanya? Ya intinya beda beda persepsi gitu ya. Jadi untuk menghindari beda persepsi tadi atau menghindari ambiguitas tadi, maka diperlukan definisi operasional. Gitu. Nah, sebagai contoh lagi misalkan di sini ada contoh item pertanyaan kuesioner gitu ya. Ini kenapa kok bisa muncul indikator atau item pertanyaan di sini? Itu awalnya kita mulai dari sisi yang paling ujung kiri ini dulu. Ya, di sini kita menggunakan variabel kualitas pelayanan. Nah, kita perlu definisikan dulu apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan adalah bla 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 gitu kan. Nah, setelah kita definisikan variabel kualitas pelayanannya, kita turunkan ke dimensi kalau ada ya. Kadang beberapa variabel itu dia nggak secara teori nggak punya dimensinya sehingga bisa langsung ke indikator item pertanyaan. Tapi ketika dia punya dimensi, kita tuliskan dimensinya. Jadi antara variabel ke dimensi itu seharusnya ada kaitannya, ada hubungannya gitu ya. Nah, misalnya di sini untuk mengukur kualitas pelayanan itu bisa dilihat dari dimensi tangible atau bukti langsung, kemudian misalnya di sini reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tangkap dan seterusnya. Nah, masing dimensi ini juga harus ada definisinya. Ini harusnya ada definisinya ya. Jadi yang dimaksud dengan bukti langsung atau tangible itu apa? Misalnya yang dimaksud dengan tangible adalah fasilitas yang sifatnya fisik atau terlihat yang diberikan oleh perusahaan untuk bla 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 misalkan. Nah, dari sini dari definisi yang terakhir ini baru kita bisa turunkan ke item pertanyaan. Oh, gimana cara ngukur sesuatu yang bisa terlihat? Oh, bisa dilihat dari penampilan pelayannya. Ya, penampilan pelayannya rapi. Kemudian oh fasilitasnya lengkap, itu kan tangible bisa terlihat. Oh, misalnya toiletnya bersih. Parkirnya cukup luas misalnya. Nah, itu kan terlihat. Jadi harus ada kaitan antara kiri ini, kolom kiri ke kanannya. Jadi dari ujung sini variabel diturunkan ke definisi variabel ya, kemudian dimensi definisinya itu juga harus berkaitan dengan item pertanyaannya. Gitu. Karena untuk memastikan bahwa item-item pertanyaan yang nanti diberikan kepada responden itu betul-betul bisa mengukur atau menggambarkan variabel ini. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau ini hipotesis enggak terlalu ini sih. Nanti kalau memang menggunakan tadi ya tool statistik nanti perlu dieksplisitkan yang menjadi hipotesisnya apa gitu ya. Nanti di hasilnya juga akan terlihat harusnya apakah hipotesisnya diterima atau ditolak gitu ya. Seperti apa. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan untuk problem solving methodology?